Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Bu Eli berharap semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, berjumpa kembali dengan Bu Eli. Pada pertemuan kita pada kali ini kita akan membahas tentang BLS bab yang ketujuh, Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, untuk materi Isra Mi'raj sudah Bu Eli sampaikan kemarin. Untuk itu sebagai evaluasi, kalian silahkan mencocokkan BLS yang sudah kalian kerjakan, ya. Tapi sebelumnya marilah bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anakku sekalian, silahkan anak-anak buka BLS-nya masing-masing di halaman 54, yaitu di bab 7. Itu silahkan kamu buka materi tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad di halaman 54 ya anak-anak. Silahkan anak-anak yang sudah selesai mengerjakan, dan Bu Eli harapkan semuanya sudah selesai mengerjakan, sehingga nanti tinggal mencocokkan. Barangkali jawaban kalian itu ada yang salah, silahkan kalian betulkan ya anak-anakku sekalian. Kita mulai di halaman 54. Di situ ada 12 soal. Silahkan kamu betulkan mulai nomor 1 hingga nomor 12. Itu tentang sejarah Amul Husni ketika meninggalnya paman dan istri Nabi Muhammad ya. Silahkan diamati, dilihat di video Bu Eli, di PPT Bu Eli nomor 1 hingga nomor 12. Nomor 1A, nomor 2B Abu Thalib, nomor 3 87 tahun, D nomor 4 Khadijah, nomor 5 65 tahun ketika Khadijah wafat, itu berusia 65 tahun, nomor 6 50 tahun, dan seterusnya jawaban sampai nomor 12 ya. Silahkan, nomor 1 sudah ya sampai 12. Kita beralih di halaman 55. Di situ ada nomor 13 hingga nomor 12. Oke, silahkan dibetulkan anak-anak, dicocokkan. Nomor 13 jawabannya A, 14A dendam, 15B berjualan di waktu malam, 16C alat untuk naik, 17D Masjidil Haram, 18 Makkah, D 19A Masjidil Aqsa, 20D Palestina, 21A Sidratul Muntaha, 22C Allah, 23 Buraq kendaraan Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj, 24 Malaikat, C yaitu Malaikat Jibril yang menyertai Nabi Muhammad, 25 itu waktu kejadian Isra Mi'raj, 27 Rajab, C 26 sholat, 27 mengatakan bahwa Nabi Muhammad tukang sihir ketika Nabi Muhammad menceritakan Isra Mi'raj kepada penduduk Mekah. Justru Nabi Muhammad itu dikatakan sebagai orang penyihir, naudzubillah ya. Kemudian 28 Abu Bakar, yaitu orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra Mi'raj yang dialami Nabi Muhammad. Anak-anakku sekalian, masih pada pilihan ganda nomor 29 jawabannya Abu Jahal, orang yang tidak mempercayai Isra Mi'raj. 30 As-Siddiq, yaitu gelar Abu Bakar karena sudah membenarkan kisah Isra Mi'raj yang dialami Nabi Muhammad. Lanjut, masih di halaman 56, Romawi 2 itu adalah isian. Silakan nomor 1 itu adalah tahun kesedihan. 2 Abu Thalib dan Siti Khadijah. 3 Syawal, Nabi Muhammad berdakwah ke Taif itu pada bulan Syawal. Kemudian nomor 3 tahun ke-10 kenabian. Ya anak-anak,
Kemudian nomor 5 Taif atau Bani Sakif, itu penduduk yang menolak atau mengusir Nabi Muhammad. Nomor 6 Isra. Nomor 7 Al-Isra ayat 1. Nomor 8 itu Ka'bah boleh, Masjidil Haram boleh. Nomor 9 tempat suci yang ada di Palestina itu adalah Masjidil Aqsa, yang sekarang lagi di Palestina itu orang-orang Islam yang berada di Masjidil Aqsa sampai sekarang sering mendapat perlawanan seperti itu oleh orang Israel. Nomor 10 Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq. Arti As-Siddiq adalah orang yang mempercayai. Oke anak-anak, selanjutnya adalah Romawi 3. Apa yang kamu ketahui tentang peristiwa Amrul Husni? Kalimatnya tidak harus sama dengan Bu Eli yang di PLS yang sudah Bu Eli kerjakan sebagai kunci jawaban. Anak-anak boleh dengan kalimat kamu sendiri, yang penting intinya sama, bahwa Amrul Husni itu adalah tahun kesedihan yang dialami Nabi Muhammad ketika sepeninggal paman yang bernama Abu Thalib dan istrinya Siti Khadijah. Yang kedua juga sama, apa sih pengertian dari Isra dan Mi'raj secara istilah? Kalau secara bahasa itu Isra artinya Isra dan Mi'raj itu mempunyai arti sendiri-sendiri ya, perjalanan ya. Kemudian Mi'raj itu adalah alat untuk naik. Tetapi ini secara istilah atau keseluruhan, bahwa Isra dan Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram di Masjidil Aqsa. Ya, lalu naik ke langit 7, dilanjutkan ke Sidratul Muntaha untuk menghadap dalam satu malam. Menghadap kepada siapa? Menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke anak-anakku sekalian, selanjutnya masih di soal uraian yang nomor 3, bahwa tulislah 4 alasan Nabi Muhammad memerintahkan kaum muslimin hijrah ke Madinah. Anak-anak, ini ada kesalahan di soal nomor 3. Seharusnya soal nomor 3 ini adalah pembahasan materi selanjutnya, yaitu bab 8 tentang Baitul Aqobah. Tetapi tidak apa-apa, Bu Eli tetap menyampaikan di sini anak-anak bahwa ini adalah alasan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi Nabi Muhammad itu kaum muslimin itu hijrah yang pertama itu ke Taif, kemudian hijrah yang pertama ke Habasyah, kemudian Nabi Muhammad itu berdakwah ke Taif, baru yang ketiga adalah ke Madinah. Nah, ini Bu Eli sampaikan bahwa apa alasannya berhijrah ke Madinah? Karena satu, kaum Quraisy, kafir Quraisy itu semakin menyiksa kaum muslimin yang ada di Mekah. Itu salah satu alasannya. Tentunya alasan yang pertama adalah karena perintah Allah, ya. Bu Eli berikan di nomor 3, anak-anak boleh nanti diganti di nomor 1, bahwa yang pertama itu adalah karena perintah Allah, ya. Kemudian karena kaum kafir Quraisy semakin menyiksa kaum muslimin Mekah. Yang kedua, karena ada perjanjian Baitul Aqobah 1 dan Baitul Aqobah 2. Nanti akan Bu Eli sampaikan, jelaskan, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, bab 8. Kemudian yang nomor 4 adalah karena penduduk Madinah itu terkenal ramah dan halus budinya. Sebenarnya ada satu lagi anak-anak, karena penduduk Madinah itu ahli berperang, ahli menggunakan strategi perang gitu. Tapi karena ini diminta 4 alasan, maka ini Bu Eli sampaikan. Kemudian yang nomor 4, bagaimana sikap penduduk Taif ketika mendapat dakwah Nabi Muhammad? Jelaskan. Jadi penduduk Taif itu bagaimana? Kalimatnya boleh kalimat kalian sendiri. Yang penting maksudnya adalah sama, bahwa penduduk Taif itu menolak dakwah Nabi Muhammad. Mereka malah mencaci maki, melempari. Jadi Nabi Muhammad dilempari badannya sampai berdarah, dan darahnya itu mengenai jubah dan terompah beliau. Ya, itu sampai segitunya ya anak-anak, penduduk Taif itu penolakannya kepada Nabi Muhammad. Sampai terakhir Nabi Muhammad diusir dari Taif. Kemudian yang terakhir, mengapa Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq?
Karena sebabnya apa anak-anak? Karena ketika Nabi Muhammad selesai melakukan Isra Mi'raj, itu Nabi Muhammad menceritakan kepada penduduk Mekah. Tetapi banyak yang tidak percaya. Salah satunya adalah Abu Jahal. Tapi tidak dengan demikian dengan Abu Bakar. Abu Bakar adalah sahabat Nabi Muhammad yang setia. Beliau membenarkan apa yang sudah disampaikan, diceritakan oleh Nabi Muhammad. Ada akhirnya bahwa setelah Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad menerima perintah sholat 5 waktu. Itu beliau ceritakan juga dan Abu Bakar mempercayai, sehingga Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq, orang yang dipercaya. Begitu anak-anak, BLS sudah kita kerjakan bersama-sama. Bu Eli harap anak-anak membacanya kembali, mempelajari kembali. Nanti jika kita akan melaksanakan evaluasi di ulangan harian, nanti anak-anak bisa menjawabnya ya. Tapi yang paling penting anak-anak, kalian harus meneladani dari peristiwa Isra Mi'raj di bab 7 ini, bahwa kalian harus selalu melaksanakan sholat 5 waktu, tidak boleh sampai tidak melaksanakan. Harus rajin melaksanakan sholat 5 waktu, diusahakan dengan berjamaah. Itu salah satu keteladanan materi Isra Mi'raj kita. Kemudian yang kedua, anak-anak harus meneladani sikap yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan Zaid yang menyertai beliau ketika ke Taif. Dan Nabi Muhammad meskipun disiksa, dihina, tetapi Nabi Muhammad tetap tidak mempunyai rasa dendam. Itu yang harus kalian teladani. Jadi meskipun ada yang menghina kalian, ada yang tidak suka sama kalian, kalian harus tetap menunjukkan kebaikan, tidak boleh membalasnya dengan yang buruk. Terima kasih anak-anak. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Di masa pandemi ini Bu Eli kembali mengingatkan untuk kalian selalu menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, selalu memakai masker, kemudian selalu menjaga jarak anak-anak. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah, dan anak-anakku sekalian bersama keluarga, Bapak Ibu guru semuanya, semoga selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan. Semoga Allah segera mengangkat wabah ini dan kita bisa bertemu lagi di sekolah, kita bisa belajar bersama-sama. Oke anak-anak, Bu Eli akhiri pelajaran kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Terima kasih anak-anak, sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.